Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada ibu kita Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini sesuai dengan tugas UTS atau ujian tengah semester, Bapak Januar menugaskan kami para mahasiswa untuk mempresentasikan mata kuliah beliau. Di antaranya pada kesempatan tahun ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Civic Education yang disusun oleh saya sendiri, oleh saya Ingin Hermawan, Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 602022500176. Next, langsung aja. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri dari satu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan semangat kebangsaan yang dimiliki satu negara. Jadi ketika satu bangsa memiliki identitas nasional, itu adalah sebagai jati diri bangsa tersebut. Bahwa Indonesia ini begitu banyak keberagamannya dan sudah diakui oleh dunia, seperti suku budaya, bahasa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi tetap satu juga, satu tujuan. Next. Nah, kemudian unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Beberapa unsur penting identitas nasional Indonesia yaitu Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, bahasa pemersatu seluruh rakyat, bendera merah putih, lambang kedaulatan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, budaya, kemudian suku, bangsa, bahasa, dan agama. Nah, inilah yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Kita Indonesia ini beragam, seperti salah satu kita contohkan bahwa Indonesia ini banyak bahasa, banyak budaya, banyak agama. Nah, kemudian juga konstitusi Undang-Undang 1945 juga termasuk salah satu ciri identitas nasional. Next, fungsi identitas nasional. Yang pertama adalah sebagai pemersatu bangsa, bahwa di tengah-tengah keberagaman Indonesia ini yang memang begitu banyak ragamnya, begitu banyak budaya dan lain sebagainya, identitas Indonesia ini adalah sebagai pemersatu bangsa. Kemudian pembentukan jati diri bangsa di mata dunia, kemudian juga pengaruh perilaku warga negara sesuai nilai luhur bangsa. Kemudian ada pelindung dari pengaruh negatif globalisasi. Next, ancaman terhadap identitas nasional, lunturnya rasa cinta tanah air, terus pengaruh budaya asing yang tidak sesuai, konflik antar suku bangsa atau golongan, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini sedikit saya jelaskan, mengutip dari Dr. H. Uswanto SHM, MM, bahwa generasi sekarang di era globalisasi yang memang memprihatinkan ini, tantangan globalisasi salah satunya adalah masuknya budaya, ekonomi, teknologi, itu menjadi ancaman terhadap identitas nasional. Nah, menggarisbawahi bahwa budaya asing yang masuk ke Indonesia bisa melemahkan nilai-nilai lokal jika tidak diresapi secara kritis dan oleh masyarakat. Kemudian dia juga membahas krisis identitas atau identity krisis sebagai isu nyata, karena generasi muda bisa kehilangan kesadaran tentang jati diri.
nasional jika terpapar budaya global tanpa filter. Nah, disinilah ancaman-ancaman yang memang sangat memprihatinkan dari negara luar, seperti lunturnya rasa cinta tanah air karena pengaruh budaya bangsa. Next. Nah, kemudian bagaimana generasi muda ini memfilter atau menjaga identitas nasional Indonesia? Yaitu yang pertama mungkin mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terus kemudian juga menggunakan dan mencintai bahasa Indonesia, terus kemudian menghargai perbedaan dan keberagaman, melestarikan budaya daerah, aktif dalam kegiatan kebangsaan. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan juga bahwa kemudian di sekolah yang memang kita bersekolah itu penting untuk selalu guru-guru itu menularkan bahwa identitas nasional ini sangat penting untuk menyaring pengaruh luar yang memang kurang baik terhadap identitas nasional. Next. Nah, kesimpulan, identitas nasional Indonesia adalah kebanggaan dan kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Oleh karena itu, perlunya kita menjaga dan melestarikannya dengan cara menghargai dan menghormati lambang negara, terus kemudian juga keberagaman budaya, bahasa, suku, dan yang lainnya. Adat istiadat juga. Ini semua tentunya ada dalam satu istilah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan arti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.